Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas tentang IPA. IPA tema 4, subtema 1, kelas 6 SD. Ya. Nah, ini IPA-nya itu tentang listrik. Oke. Nah, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Trafo. Trafo itu adalah singkatan dari transformator. Nanti kalian itu yang kelas 6 SD itu akan ketemu lagi tentang trafo tapi di SMP. Nah, itu udah hitung-hitungan tuh trafonya. Tapi kalau untuk SD kelas 6 itu cuma definisinya aja. Trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Jadi tegangan listrik itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh juga terlalu rendah. Kenapa nggak boleh kayak gitu? Karena nanti bisa merusak alat-alat elektronik di rumah. Terus ada juga yang namanya generator, yaitu alat untuk menyimpan dan membangkitkan energi listrik. Nah, generator ini nanti akan berhubungan dengan sumber-sumber energi listrik. Nah, terus strip berikutnya, sumber-sumber energi listrik. Nah, itu berasal dari mana aja? Pertama, dari sinar matahari. Biasanya dipakai untuk panel surya. Kemudian dari angin, dari air, berarti PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian dari angin, yaitu pakai kincir angin. Ingat, negara yang banyak kincir anginnya itu negara mana? Negara Belanda, kayak gitu. Jadi Belanda itu menggunakan kincir angin untuk pembangkit listrik. Sedangkan kalau Indonesia kebanyakan itu pakai air. Jadi di negara kita ada bendungan, nah itu untuk dipasang turbin dan jadi pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada juga gas alam atau uap. Nah, jadi gas alam ini adalah gas yang terdapat di dalam tanah, khususnya di beberapa gunung tertentu ya. Jadi nggak semua gunung itu ada gas alam. Nah, dia akan mengeluarkan uap panas dari tanah itu. Nah, uapnya itu bisa dipakai untuk membangkit energi listrik gitu. Terus nuklir. Nah, ini Indonesia nggak punya nih nuklir. Kenapa? Karena nuklir ini berbahaya kalau misalkan terjadi kerusakan atau bahkan sampai meledak. Nah, itu sangat berbahaya ya. Jadi nuklir tidak dipakai di Indonesia sebagai sumber energi listrik. Tapi beberapa negara itu ada yang menggunakan nuklir sebagai pembangkit energi listrik ya. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jangan lupa juga penemu listrik itu Nikola Tesla kayak gitu. Terus penyebab padamnya listrik. Pertama ada petir ya. Kalau misalkan petirnya itu menyambar ke daerah sumber energi listrik. Kemudian ada pohon tumbang. Pohon tumbang itu mempengaruhi pemadaman listrik kalau misalkan nyangkut di kabel listrik terus kabel listriknya sampai putus. Nah, itu pohon tumbang. Terus ada juga ini kabel. Kabel tertabrak burung. Nah, tapi mungkin di Indonesia agak jarang ya kayak gini ya. Masalah burung ini ya. Kenapa? Karena burung khususnya di Jakarta ya, nggak tahu Kak Sigit kalau di luar kota atau beda provinsi itu Kak Sigit kurang tahu. Kalau di Jakarta kan kebanyakan burungnya itu burung gereja ya, burung yang di jalanan itu kebanyakan burung gereja. Jadi ukuran burungnya tidak begitu besar ya kalau burung gereja. Tapi kalau misalkan burung yang ukurannya besar itu bisa mempengaruhi dari kabel yang ada di tiang listrik. Terus ada juga korsleting. Nah, ini sering banget nih korsleting. Korsleting ini dia bisa melakukan pemadaman listrik. Tapi lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kebakaran. Nauzubillah min dzalik. Terus ada angin ribut. Nah, angin ribut juga jarang nih di Jakarta, khususnya Jakarta itu jarang setahu Kak Sigit. Kenapa? Karena tadi ya Jakarta itu kan dataran rendah ya. Jadi perbedaan tekanan anginnya itu nggak begitu tinggi kalau dibandingkan tempat lain kayak gitu. Tapi angin ribut bisa mempengaruhi pemadaman listrik kalau tadi terjadi kabel-kabelnya putus atau tiang listriknya roboh dan lain-lain. Nah, terus ada cara menghemat listrik. Ini kita juga harus tahu dan harus kita praktekin di rumah. Kenapa? Supaya kita bayaran listriknya nggak mahal. Sama supaya kalian itu nggak diomelin sama orang tua. Terus, pertama mematikan lampu ketika siang. Jadi kalau siang, kalau nggak ruangan itu nggak dipakai, maksudnya ditinggal doang. Misalnya kamu pergi ke sekolah, nah kamar kamu jangan lupa dimatiin lampunya.
Terus mematikan alat-alat elektronik ketika tidak dipakai. Nah, ini khususnya alat elektronik yang nyolok ya, yang dicolok gitu. Misalkan setrika, terus habis itu TV, terus habis itu radio dan lain-lain kayak gitu. Kalau HP kan HP nggak selalu dicolok ya, jadi dia dibawa kemana-mana. Nah, jadi alat-alat elektronik yang tidak dipakai itu sebaiknya dimatikan. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.